Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak Ibu, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita, biar kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kiranya kita makin dewasa mengenal Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita masuk dalam episode 1 April. Sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kiranya hari ini Tuhan menyertai kami, firman-Mu menuntun kami, sehingga setiap langkah kami ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini tema kita peranan perempuan dalam pelayanan Yesus. Peranan perempuan dalam pelayanan Yesus. Saya bacakan dari kitab Lukas ayat yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Huja bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil. Sangat banyak yang menjadi orang yang percaya, banyak yang mengalami kesembuhan, banyak orang yang dipulihkan. Tetapi ada juga orang yang menolak, saudara. Dan Yesus tidak terfokus terhadap satu desa, terhadap satu kota, apalagi terhadap orang yang menolak Injil. Tapi Yesus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan Injil. Dan kita melihat juga di sini bahwa Yesus disertai oleh ke-12 muridnya. Yesus sembari memberitakan Injil dan juga sebetulnya sedang mengajar murid-muridnya, sedang memuridkan pengikut-pengikutnya, sedang memuridkan ke-12 murid yang telah dipilih oleh Tuhan, yang kelak mereka ini akan menjadi penginjil juga seperti Yesus. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kabar baik kepada dunia. Dan kita melihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ada beberapa perempuan yang berperan dalam pelayanan Yesus. Ada perempuan-perempuan yang berperan. Yang pertama disebut Maria Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada seorang Maria Magdalena, yang kita lihat Maria Magdalena ini adalah orang yang setia mengikut Tuhan. Sampai Yesus di kayu salib pun dia tetap mengikut Tuhan. Dan bahkan dikatakan juga ada Yohana istri Huja bendahara Herodes. Ada Susana, ada banyak perempuan lain. Jadi dalam pelayanan Yesus banyak perempuan-perempuan yang terlibat di dalam penginjilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita melihat juga di dalam gereja-gereja tentunya tidak terlepas juga dari peranan perempuan. Dan kita juga di gereja kita, perempuan-perempuan juga tidak boleh pasif. Harus juga turut berperan. Harus juga turut melakukan ambil bagian dalam pelayanan kita. Amin. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan-rombongan itu. Dikatakan mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Memang saudara, dalam konteks Yahudi, mereka tidak diizinkan untuk berkhotbah. Tetapi mereka bukan berarti tidak bisa berperan. Mereka juga bisa mengambil peranan yang sangat penting. Mereka ini adalah orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan.
Mereka orang-orang yang telah mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat-mujizat yang dari Tuhan, dan Tuhan izinkan mereka juga ikut berperan dalam pelayanan Yesus. Juga perempuan-perempuan punya peranan besar dalam pertumbuhan gereja saat ini. Mari kaum perempuan, mari aktif dalam pelayanan. Dalam bacaan kita hari ini, perempuan-perempuan ini masuk dalam rombongan perjalanan dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Artinya apa? Yesus juga ingin menepis anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi kaum wanita untuk berkarya. Wanita-wanita yang mengalami sentuhan kasih Tuhan ini akan menunjukkan hal-hal yang nyata dalam kehidupan yang baru, saudara. Dan kita melihat setiap orang yang mengalami sentuhan kasih Allah pasti mengalami perubahan, pasti mengalami hidup yang baru, hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan perempuan-perempuan di sini turut ambil bagian, turut mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Jadi kiranya renungan kita pagi hari ini boleh mengajak kita, khususnya kaum perempuan, untuk mereka juga terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil, dan bahkan dalam pelayanan gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, biar kiranya menjadi rema dalam hidup kami, dan biar Roh Kudus menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.